PBB atau pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang muncul akibat penguasaan. Kategorinya ada dua. Ada PBB P2, ada PBB P3. Di Pati naik sekitar 250%, di Cirebon naik sekitar 1000%. Ada NJOP, ada NJOP TKP. Kira-kira apa sih faktor penyebabnya kenapa kenaikan ini bisa sampai sangat signifikan? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Propreneur. Hari ini kita akan bahas sebuah topik yang memang lagi hot dan diperbincangkan di mana-mana gitu ya, yaitu tentang kenaikan PBB P2 atau pajak bumi dan bangunan di beberapa daerah. Dari referensi yang kami baca, di Pati naik sekitar 250%, di Cirebon naik sekitar 1000%, di Parepare naik sekitar 800% gitu ya, dan di berbagai daerah lainnya. Kita akan coba bahas dan ulik dari sudut pandang yang berbeda gitu ya, serta dampaknya terhadap pengelolaan keuangan yang jauh lebih baik. Ayo kita bahas. Oke, sebelum kita mulai, kita mau ngasih disclaimer dulu nih, bahwa video ini kita buat bukan untuk menunjukkan keberpihakan ke pihak manapun gitu ya. Kami hanya ingin mengajak nih teman-teman untuk berpikir lebih kritis ketika menghadapi sebuah masalah, terutama dalam hal kenaikan PBB ini gitu ya. Karena kadang ternyata ada orang yang mampu menelan mentah-mentah sebuah informasi tanpa melakukan klarifikasi dan mengambil keputusan dari informasi tersebut gitu ya, dan itu sangat berbahaya. Apalagi gampang tergiring sama opini yang lagi hot dibicarakan gitu ya. Padahal mungkin ada sudut pandang berbeda yang bisa kita lihat dari sisi lain. Oke, kita akan coba jelasin dulu apa itu PBB gitu ya, dan siapa yang berwenang dalam menentukan tarif PBB ini. Jangan-jangan kamu ikutan ribut soal PBB tapi nggak ngerti ini PBB apaan gitu ya. PBB atau pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang muncul akibat penguasaan atau kepemilikan atau pemanfaatan atas sebuah tanah, bumi gitu ya, dalam kurung bumi dan bangunan. Kategorinya ada dua. Ada PBB P2, ada PBB P3. Apa itu? Pertama, PBB P2, yaitu PBB pedesaan dan perkotaan gitu ya. Yaitu sebagai contohnya ada rumah tinggal, ada kos-kosan, ada ruko, gedung kantor, dan lain sebagainya gitu ya. Ini yang lagi ramai dibahas. Yang kedua ada yang namanya PBB sektor khusus atau P3, yaitu contoh kayak perkebunan, kemudian hutan produksi, kemudian pertambangan dan lain sebagainya gitu ya. Itu namanya PBB P3. Nah, pertanyaan keduanya adalah siapa yang berwenang dalam menentukan tarifnya? Pertama kita bahas dulu PBB P2 gitu ya. PBB P2 itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, bahwa di situ disebutkan bahwa tarif maksimal untuk PBB P2 adalah 0,3% dari NJOP-nya. Jadi undang-undang ini mengatur nilai maksimalnya, itu tidak boleh lebih dari 0,3. Tapi batas bawahnya diatur oleh pemerintah daerah melalui Perda gitu ya, peraturan daerah masing-masing. Di setiap daerah bisa beda-beda. Bisa 0,05, bisa 0,1, bisa 0,2. Yang penting tidak boleh lebih dari 0,3 yang diatur oleh undang-undang tadi. Nah, itu satu untuk PBB P2. Nah, yang kedua yaitu PBB P3. Ini adalah pajak PBB yang diatur oleh pemerintah pusat. Uangnya masuk ke pemerintah pusat gitu ya. Tarifnya juga diatur oleh pemerintah pusat. Nah, karena memang ini yang topik yang lagi dibahas, yang lagi ramai adalah terkait dengan PBB P2, kita akan fokus untuk membahas tentang PBB P2. Sekarang kita akan coba zoom in lebih dalam terkait dengan PBB P2 gitu ya. Sebelumnya kita sudah mention terkait dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, di mana di situ diatur terkait dengan tarif PBB-nya, yaitu maksimal tidak boleh lebih dari 0,3% dari NJOP. Dan di dalam undang-undang ini juga diatur tentang yang namanya NJOP TKP, yaitu nilainya minimal 10 juta, nggak boleh lebih kecil dari 10 juta. Ada dua hal itu. Nah, baru masuk ke pertanyaan berikutnya, siapa yang mengatur nilai fixnya gitu ya. Nilai fix dari tarifnya PBB itu diatur melalui Perda.
Siapa yang ngatur perda? Yaitu prosesnya nanti gitu ya. Nanti dari dinas terkait, apakah itu mungkin dari dinas pendapatan daerah, membuatkan draft, kemudian dari situ diusulkan ke pemerintah daerah, kemudian dari pemerintah daerah nanti akan mengusulkan ke DPRD untuk disetujui, gitu ya. Setelah disetujui sama DPRD, nanti isinya ada kurang lebih diantaranya ada dua di dalamnya. Satu terkait dengan tarif PBB-nya, yang kedua nanti adalah nilai minimal dari NJOP TKP-nya. Misalkan tarifnya itu adalah 0,05, 0,1, atau 0,2 gitu ya. Yang penting nggak boleh lebih dari 0,3. NJOP TKP-nya juga sama, bisa 15 atau 20 juta gitu ya. Yang penting tidak boleh lebih kecil dari 10 juta. Begitu. Oke, dari tadi kita mention ada dua istilah nih. Ada NJOP, ada NJOP TKP gitu ya. Yang mungkin kamu juga masih asing. Ini apaan sih gitu ya. Kita bahas. Satu, NJOP. NJOP adalah nilai jual objek pajak gitu ya, atau nilai wajar dari aset yang kamu miliki itu berapa gitu ya. Sebagai contoh, kamu punya sebuah rumah. Pada saat kamu beli nilainya adalah 900 juta atau 1 M gitu ya. Apakah itu langsung menjadi NJOP-nya? Belum tentu. Kenapa? Karena NJOP itu diatur oleh melalui peraturan kepala daerah masing-masing, bukan perda ya, peraturan kepala daerah. Sebagai contoh misalkan di perda diatur nih tarif PBB-nya adalah 0,2% gitu ya. Kemudian NJOP dari tanah kamu, dari bangunan kamu adalah 1 juta per meter persegi, atau misalkan ketika dikalikan ketemulah 1 M gitu ya. Berarti nanti rumusnya adalah 0,2 dikali 1 M. Yang kedua, ada yang namanya NJOP TKP. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, ini membingungkan gitu ya. Tapi intinya dia adalah sebagai pengurang nantinya. Sehingga buat kamu yang nilai asetnya mungkin tidak terlalu besar, jadi tidak terlalu keberatan nanti pada saat bayar pajak. Tarifnya tadi sudah diatur oleh undang-undang. Minimalnya adalah 10 juta, maksimalnya diatur oleh perda. Sehingga nanti pada misalkan di perda diatur nih 15 juta atau 20 juta, sehingga nanti itu menjadi pengurang pada saat kamu memperhitungkan pajak. Berdasarkan penjelasan yang tadi, kita akan coba masuk nih ke formula atau cara untuk menghitung PBB gitu ya, rumus untuk menghitung PBB. Rumusnya adalah tarif dikali dengan NJOP dikurangi dengan NJOP TKP. Ada 3 komponen. Kita bahas satu dulu, tarif. Tarif tadi sudah kita mention di awal bahwa nilai maksimalnya diatur oleh Undang-Undang 0,3%. Nilai fixnya yang harus dibayar diatur oleh Perda, peraturan daerah, yaitu pemerintah daerah berkolaborasi dengan DPRD gitu ya. Taruhlah misalkan ditetapkan di Perda 0,2%. Nah, itu yang pertama, tarif. Yang kedua, ada yang namanya NJOP, yaitu nilai wajar. Nilai wajar ini ditentukan oleh peraturan kepala daerah, yaitu peraturan bupati, wali kota gitu ya, setempat di tempat kamu berada. Taruhlah misalkan ditentukan nilai aset kamu meter perseginya dikali luasannya, ketemulah nilainya 1 M gitu ya. Komponen ketiga ada yang namanya NJOP TKP. Tadi juga sudah diatur undang-undang, nilai minimalnya adalah 10 juta. Nilai maksimalnya diatur oleh Perda. Jadi perannya sama nih antara kepala daerah berkolaborasi dengan DPRD nanti menentukan gitu ya di dalam Perda nilai NJOP TKP-nya berapa. NJOP TKP-nya berapa gitu ya. Taruhlah misalkan 20 juta. Nah, misalkan kita simulasi nih sekarang. Tadi tarifnya 0,2% dikali dengan nilai aset kamu tadi 1 miliar, kemudian dikurangi dengan NJOP TKP-nya 20 juta gitu ya. Ketemulah berarti kurang lebih PBB yang harus kamu bayarkan berarti sekitar 1.990.000. Itu simulasi untuk perhitungan PBB. Oke, kami akan coba mengajak teman-teman nih untuk berpikir lebih kritis gitu ya. Mengkaji kira-kira apa sih faktor penyebabnya kenapa kenaikan ini bisa sampai sangat signifikan. Dan kita tidak gampang tersulut oleh highlight berita di media sosial gitu ya. Kenaikan PBB 800%, 1000% gitu ya. Ayo coba kita kaji. Kira-kira apa sih faktor penyebabnya? Satu, tarif. Tarif dari PBB itu sendiri. Di undang-undang diatur nilai maksimalnya adalah 0,3%. Bisa jadi ada daerah yang selama ini menetapkannya di perdanya itu sangat kecil, mungkin 0,05,
0,1 gitu ya. Sehingga ketika dinaikkan menjadi 0,2 itu akan dampaknya sangat signifikan terhadap perhitungan PBB-nya. Nah, yang perlu kita pastikan adalah perdanya tidak melebihi undang-undang. Jangan sampai di undang-undang 0,3, perdanya 0,4 atau 0,35. Nah, itu yang perlu kita kawal gitu ya. Atau kalau mungkin kita tidak setuju dengan 0,3-nya, berarti yang kita kritisi adalah undang-undangnya. Nanti ada prosedurnya sendiri, apakah kita ke MK dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang pertama terkait dengan tarif. Yang kedua terkait dengan nilai pengurangnya atau NJOP TKP gitu ya. Di undang-undang juga diatur, nilai minimalnya adalah 10 juta. Nilai maksimalnya adalah ditetapkan oleh Perda. Misalkan tadi 20 juta, 15 juta gitu ya, itu diatur oleh Perda. Kalau teman-teman merasa, oh kekecilan tuh, bisa nggak dinaikin jadi 30 juta gitu ya, berarti yang kita kritisi adalah perdanya gitu ya. Sehingga teman-teman ketika mengajukan kritik, itu nanti lebih tepat sasaran. Ke siapa ini kritiknya diajukan. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga terkait dengan NJOP-nya, dengan nilai wajarnya gitu ya. Bisa jadi ada sebuah aset yang mungkin sudah lama tidak direvaluasi gitu ya. Dulu 10 tahun lalu nilainya 1 juta per meter NJOP-nya. Setelah 5 atau 10 tahun itu tidak pernah diupdate gitu ya. Di NJOP-nya masih tertulis 1 juta per meter. Padahal mungkin hari ini nilainya sudah 10 juta per meter. Dan itu sangat berdampak signifikan pada perhitungan PBB. Jadi itu kurang lebih ada 3 faktor yang mungkin gitu ya, yang mempengaruhi kenapa kenaikan PBB-nya menjadi sangat signifikan. Itu dulu yang kita coba perhatikan. Selanjutnya, selain memberikan kritik gitu ya, kita juga harus mempersiapkan diri nih dalam menghadapi kenaikan PBB ini. Sehingga ada proses penerimaan gitu ya, mempersiapkan dirinya dalam konteks pengelolaan keuangan yang lebih baik. Kita akan berikan 3 tips nih. Satu, buat kamu yang entah itu pribadi atau pemilik usaha gitu ya, kamu harus melakukan update yang namanya pencatatan keuanganmu. Pastikan pencatatan keuangan kamu sudah sesuai dengan standar, sehingga itu nanti akan mempermudah kamu dalam proses perencanaan gitu ya. Kenaikan PBB itu akan masuk dalam pola perencanaan kamu nantinya, sehingga nggak berdampak signifikan dalam laporan keuangan dari bisnis kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan penguatan cash flow dan pengalokasian dana gitu ya. Ini kembali lagi ke yang pertama nih. Dengan kamu melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dengan lebih baik dan sesuai dengan standar, itu insya Allah nanti akan berdampak positif terhadap pengelolaan cash flow dari bisnis kamu. Dan ini saling terkait, nomor 1 dan nomor 2. Yang ketiga, lakukan update knowledge atau edukasi terkait dengan perpajakan. Minggu lalu kita udah bahas tuh video terkait dengan perpajakan UMKM. Dan ternyata banyak yang komen yang mereka ternyata masih miss nih dalam perhitungan pembayaran pajak. Termasuk juga dalam hal PBB ini. Kamu juga harus meningkatkan edukasi terkait dengan perpajakan. Oke, pada kesempatan kali ini kami juga akan memanfaatkan momen ini untuk memberikan kritik kepada pihak-pihak terkait gitu ya. Dalam hal ini kepada pemerintah daerah. Yang pertama, lakukanlah komunikasi publik yang jauh lebih baik. Kami paham untuk menjadi pemimpin, menjadi seseorang yang lebih tinggi, itu nggak mudah gitu ya. Pasti punya tantangan tersendiri. Tapi mohon dipastikan sebelum bapak-bapak gitu ya mengajukan diri untuk dipilih oleh rakyat, pastikan bahwa kapabilitasnya sudah cukup. Tidak hanya soal uang, tapi juga soal kemampuan dalam berkomunikasi. Komunikasi di depan publik gitu ya. Kejadian di Pati kemarin, salah satu faktornya menurut kami nih ya, adalah kegagalan bupatinya dalam mengkomunikasikan gitu ya, menyampaikan komunikasi publik. Kalau kita zoom in, mungkin kenaikannya dari 0,05 atau 0,1 naik menjadi 0,2 gitu ya. Artinya masih di dalam aturan. Aturan undang-undang menyebutkan dia tidak lebih dari 0,3. Mungkin naiknya dari 0,1 ke 0,2. Jadi mungkin masih aman. Tapi kegagalannya adalah gagal dalam menyampaikan dan mengkomunikasikannya kepada rakyat. Dan yang kedua, dalam mengambil keputusan dalam hal ini menaikkan tarif PBB gitu ya, sudah melibatkan masyarakat apa belum? Kenapa? Karena undang-undang mengatur bahwa dalam pengambilan keputusan publik gitu ya, masyarakat berhak untuk terlibat.
masyarakat berhak untuk dilibatkan gitu ya. Apakah sudah dilakukan uji publik belum dengan melakukan jajak pendapat? Nah, itu perlu dipastikan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, buat para kepala daerah nih, Mbok Yo lebih kreatif dalam mengelola keuangan daerah dan mencari sumber-sumber pendapatan daerah. Ini kan sebetulnya hampir mirip nih ya dengan pengelolaan sebuah bisnis. Mungkin bedanya kalau sebuah bisnis pemiliknya ya satu atau dua orang, segelintir orang gitu ya. Tapi kalau sebuah daerah, pemerintahan, ya pemilik sahamnya seluruh masyarakat Indonesia. Coba kita analisis dari sudut pandang keuangan. Satu, dari segi revenue, sumber-sumber pendapatan. Mbok Yo jangan pajak terus yang dinaikin, Mbok Yo jangan rakyat terus yang ditekan gitu ya. Carilah sumber pendapatan lain. BUMD-nya diperkuat lagi. Aspek pariwisatanya diperkuat lagi dan lain sebagainya yang masih dalam koridor perundang-undangan. Itu pertama dari sudut pandang revenue. Kemudian dari segi beban. Ketika beban pendapatan kita nggak achieve gitu ya, iya bebannya kita tekan. Jangan sampai pendapatannya nggak achieve gitu ya, kemudian rakyat ditekan untuk menaikkan pendapatan, bebannya tetap sama atau malah cenderung naik. Gajinya naik, fasilitasnya tetap sama, tunjangan berasnya masih ada gitu ya. Biar adil gitu ya. Masyarakat sudah menekan pendapatannya dengan menaikkan apa namanya pajak gitu ya, sehingga menjadi sumber pendapatan daerah. Kenapa dari pihak elitnya sendiri tidak mengurangi fasilitasnya gitu ya, malah cenderung bertambah. Semua fasilitasnya masih lengkap gitu ya, tunjangannya masih ada semua gitu ya, sedangkan rakyatnya makin ditekan. Ini yang perlu kita perhatikan bersama nih ya buat para pemimpin agar lebih adil. Pendapatan daerahnya kita setuju untuk kita tingkatkan, tapi bebannya juga kita kendalikan biar bisnisnya sehat gitu ya, biar pemerintahannya sehat. Itu tiga kritikan dari kami untuk semua pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Oke, mungkin itu aja buat sesi kali ini. Agak sedikit panjang dan berapi-api gitu ya, karena kita mengangkat sebuah isu kemasyarakatan yang masih berkaitan sama pengelolaan keuangan. Ayo kita berdoa gitu ya, mudah-mudahan negara kita diberikan pemimpin yang lebih bijak dalam mengambil keputusan, kemudian lebih amanah gitu ya. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia juga lebih kritis dalam menerima sesuatu, tidak hanya ikut-ikutan, oh naik 1000%, kita ikutan emosi gitu ya, tanpa menganalisis lebih dalam apa faktor penyebab dari hal tersebut. Itu aja, terima kasih buat teman-teman yang selalu dukung YouTube channel Propreneur dengan selalu like, comment, and subscribe. Bye-bye, thank you.